Renungan Harian Anak Pemenang. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Renungan kita kali ini berjudul Gayung. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Wah, Rocky yakin nih semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Oh iya teman-teman, pagi ini Rocky juga happy loh. Mau tahu nggak kenapa happy? Karena kemarin Rocky habis datang acara ulang tahun temannya Rocky. Yeay, ulang tahunnya seru banget loh teman-teman. Oh iya, hari ini kan Rocky mau bawain renungan harian ya. Teman-teman, hari ini renungan hariannya Rocky kasih judul Gayung. Apa ya yang mau diceritain dari Gayung? Dengerin ya teman-teman ya. Kemarin, waktu Rocky datang ke acara ulang tahun temannya Rocky, kelihatan mukanya bahagia banget. Dia senang banget loh teman-teman. Ketika mulai satu persatu, teman-teman sekolahnya mulai datang. Tapi ketika tamunya mulai banyak, mamanya temannya Rocky mulai kelihatan mukanya bingung teman-teman. Karena mungkin tamunya terlalu banyak. Ada yang datang sama mamanya, ada yang datang sama adiknya, ada yang bawa kakaknya, ada yang bawa papanya. Akhirnya tamu undangannya jadi banyak banget. Nah teman-teman, saat itu Rocky lihat nih, mamanya teman Rocky agak-agak kebingungan. Lalu buru-buru ambil handphone. Dia sepertinya sih pesen-pesen makanan gitu teman-teman. Nah saat itu Rocky baru kepikir, wah mungkin karena makanannya kurang ya, makanya mamanya jadi mukanya bingung begitu. Dan ternyata benar teman-teman. Sekitar 1 jam kemudian ada tukang pengantar makanan datang bawa makanan. Beberapa plastik supaya semuanya cukup kebagian makanan. Dan puji Tuhan, sampai acara selesai, makanannya semuanya dapat loh teman-teman. Termasuk Rocky, makanya Rocky-nya happy hari ini. Oh iya teman-teman, yang tadi judulnya hari ini Gayung, apa ya hubungannya dengan cerita ini? Ada loh. Waktu itu juga di Alkitab diceritakan nih bahwa Tuhan Yesus juga menghadiri sebuah pesta. Pestanya pesta pernikahan di sebuah tempat yang bernama Kana. Nah teman-teman, saat itu di zamannya Tuhan Yesus, kalau ada orang bikin pesta, itu minuman yang utama adalah anggur. Kalau yang punya rumah punya anggur yang enak, punya minuman anggur yang bagus, maka tuan rumahnya yang punya pesta akan sangat merasa terhormat. Nah saat itu masalahnya adalah anggurnya habis. Wah, sangat kebingungan yang punya pesta. Pelayan-pelayan mulai kebingungan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Anggurnya habis. Tapi di sana ada Ibu Yesus. Ibu Yesus dengar bahwa anggurnya habis. Lalu Ibu Yesus bilang sama Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus membantu. Awalnya sih Tuhan Yesus bilang ini belum waktunya. Tapi Ibu Yesus bilang sama para pelayan, "Hei para pelayan, kalian dengarkan apa kata anakku ya. Nanti kalian harus nurut." Akhirnya para pelayan tersebut bertanya sama Tuhan Yesus apa yang harus mereka lakukan. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Kalian kumpulkan air di dalam tempayan." Tempayan itu tempat naruh air ya teman-teman. Lalu suruh isi yang penuh. Setelah diisi yang penuh, lalu para pelayan disuruh ambil gayung, ambil airnya, dan
bawa ke pemimpin pesta. Lalu mereka lakukan aja. Mereka taat aja nih teman-teman. Ketika pemimpin pestanya nyobain air yang ada di dalam gayung, lalu tiba-tiba, wow, air itu berubah menjadi anggur. Luar biasa teman-teman. Akhirnya sampai pesta selesai, yang punya rumah tidak kehabisan anggur. Dan pesta hari itu berlangsung dengan sukses. Karena ada Tuhan Yesus teman-teman. Nah, kita mau baca ayatnya dulu ya. Ayatnya ada di Yohanes 2 ayat 9. Rocky bacain ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, teman-teman, saat itu yang mengetahui bahwa mujizat itu terjadi adalah para pelayan yang taat sama Tuhan Yesus. Nah, kita juga belajar yuk teman-teman dari kisah ulang tahun temannya Rocky sama kisah Tuhan Yesus yang hadir di pesta perkawinan. Kita mau belajar percaya dan taat sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pasti akan cukupkan hidup kita. Kita tidak akan kekurangan teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita mau berdoa sama-sama untuk menutup renungan harian hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar sesuatu bahwa kami menjadi anak-anak yang taat, maka hidup kami akan terpelihara oleh Tuhan. Tuhan tolong kami ya, untuk kami belajar taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya renungan harian anak pemenang hari ini. Bagi teman-teman yang mau melihat dan menonton cerita Kak Dodi dan Kak Yanti tentang mukjizat perkawinan di Kana, mukjizat air menjadi anggur, bisa klik link yang di atas ini ya. Nih, di atas Rocky nih. Oke? Sampai jumpa ya teman-teman di renungan harian anak pemenang berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah menjadi anak pemenang. Tuhan Yesus memberkati.